Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Judia Wijayanti, NPM 1804041174. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas C. Saya dari kelompok 14. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan sistem moneter di Indonesia saat ini. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah fiskal dan moneter dosen pengampu Ibu Selvia Nuryasari. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah pengertian dari sistem moneter. Nah, sistem moneter merupakan lembaga atau institusi yang dapat menciptakan uang kartal, uang giral, dan kuasi. Yang termasuk dalam sistem moneter adalah bank-bank atau lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang giral. Di Indonesia, yang dapat digolongkan ke dalam sistem moneter adalah Otoritas Moneter, yaitu Bank Indonesia, dan bank-bank pencipta uang giral. Oleh karena itu, sistem perbankan merupakan bagian integral dari suatu sistem moneter. Nah, Otoritas Moneter, pemerintah dan Bank Sentral atau Bank Indonesia bertanggung jawab menciptakan dan menawarkan uang primer berupa uang kartal, uang kertas, dan logam bagi masyarakat umum dan bank riset bagi perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Sedangkan perbankan dan lembaga keuangan lainnya berdasarkan uang primer yang dimiliki menciptakan uang sekunder dalam bentuk giral seperti giro, deposito berjangka, tabungan, dan uang sekunder lainnya. Mereka yang terlibat dalam penciptaan dan penawaran uang beredar merupakan satu kesatuan dalam sistem moneter. Uang-uang yang ditawarkan melalui monetary system digunakan oleh masyarakat, baik pengusaha maupun masyarakat biasa, untuk keperluan konsumsi dan produksinya. Penciptaan uang bukan semata-mata kehendak otoritas moneter atau Bank Indonesia, melainkan juga harus ada permintaan dari masyarakat, sehingga jumlah uang beredar harus memenuhi tuntutan mekanisme pasar, yaitu pertemuan antara permintaan dan penawaran. Yang selanjutnya yaitu sistem moneter di Indonesia. Untuk melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia mengatur sebuah kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework atau ITF. Nah, kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan sistem moneter yang menerapkan uang primer atau base money sebagai sasaran kebijakan moneter. Pada dasarnya, Bank Indonesia secara eksplisit mengumumkan sasaran inflasi kepada publik dan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Nah, untuk mencapai sasaran inflasi, kebijakan moneter dilakukan secara forward looking. Artinya, perubahan stance kebijakan moneter dilakukan melalui evaluasi apakah perkembangan inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran inflasi yang dicanangkan. Dalam kerangka kerja ini, kebijakan moneter secara operasional, stance kebijakan moneter dicerminkan oleh penetapan suku bunga kebijakan atau BI rate yang diharapkan dapat memenuhi suku bunga pasar uang dan suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Perubahan suku bunga ini pada akhirnya akan mempengaruhi output dan inflasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu konsep sistem moneter Islam. Nah, pada umumnya konsep sistem moneter mencakup kebijakan moneter yang diberlakukan oleh suatu negara. Kebijakan moneter itu sendiri merupakan instrumen bank sentral yang sengaja dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi variabel-variabel finansial seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang. Sasaran yang ingin dicapai adalah memelihara kestabilan
nilai uang yang mencerminkan stabilitas harga yang ada pada akhirnya akan mempengaruhi realisasi pencapaian tujuan pembangunan suatu negara. Nah, pada sistem moneter konvensional, instrumen yang dijadikan alat kebijakan moneter pada dasarnya ditunjukkan untuk mengendalikan uang beredar di masyarakat adalah suku bunga. Sementara dalam Islam tidak memperkenankan instrumen bunga eksis di pasar. Fokus kebijakan moneter Islam lebih tertuju pada pemeliharaan perputarnya sumber daya ekonomi. Dengan demikian, secara sederhana, para regulator harus memastikan tersedianya usaha-usaha ekonomi dan produk keuangan syariah yang mampu menyerap potensi investasi masyarakat. Dengan begitu, waktu memegang uang oleh setiap pemilik dana akan ditekan seminimal. Dengan begitu, waktu memegang uang oleh setiap pemilik dana akan ditekan seminimal mungkin, di mana waktu tersebut sebenarnya menghambat velocity. Dengan kata lain, penyediaan regulasi berupa peluang usaha, produk-produk keuangan syariah, serta ketentuan lainnya berkaitan dengan arus uang di masyarakat akan semakin meningkatkan velocity dalam perekonomian. Kemudian selanjutnya yaitu tantangan dan kendala penerapan sistem moneter Islam. Secara historis, perkembangan menuju perekonomian syariah yang lebih bersih dan bebas bunga di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Salah satu aspek yang bisa disoroti dari perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah diantaranya adalah perbankan syariah. Namun di sisi lain ada ancaman-ancaman yang dihadapi dalam mewujudkan penerapan sistem moneter Islam. Di antaranya yang pertama yaitu penerapan sistem moneter Islam di Indonesia dikhawatirkan dikait-kaitkan dengan fanatisme agama dan adanya alergi politik terhadap segala pendirian institusi yang memiliki muatan syariah Islam menjadi sumber kecurigaan pemerintah terhadap Islam karena diduga punya kaitan dengan gerakan fundamentalis Islam. Kemudian ancaman yang kedua yaitu dari orang-orang yang merasa terusik. Dari ancaman yang berikutnya adalah dari orang-orang yang merasa terusik dan terganggu kenyamanannya dan kenikmatannya dalam mengeruk kekayaan rakyat yang sebagian besar beragama Islam melalui sistem perbankan yang ada. Nah, munculnya isu dan ide penerapan sistem moneter Islam yang menuntut pemerataan yang lebih adil akan dirasakan sebagai ancaman terhadap status quo yang telah dinikmatinya selama bertahun-tahun. Mereka mungkin akan menghambat penerapan sistem moneter Islam dengan mencari peluang dan alasan pada perangkat peraturan perundang-undangan perbankan yang ada saat ini yang tidak secara tegas memberikan ruang beroperasinya sistem moneter dan perbankan yang bebas bunga sesuai dengan syariah Islam. Yang selanjutnya yaitu sistem moneter Islam adalah solusi. Sistem keuangan skema awal yang perlu dilakukan kajian dalam rangka mewujudkan keinginan menjadi ekonomi keuangan berbasis real menurut Islam diantaranya adalah meluruskan kesalahan pandangan terhadap kedudukan uang yang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar tetapi juga sebagai komoditi serta pembuatan mata uang tidak menggunakan basis emas atau perak sehingga nilai nominal tidak menyatu dengan nilai intrinsiknya. Inilah yang menjadi biang dari segala keruwetan ekonomi kapitalis, mengatasi krisis keuangan yang hingga kini masih terus berlangsung. Di samping harus menata sektor real, yang paling penting adalah meluruskan pandangan keliru tersebut. Bila uang dikembalikan kepada fungsinya sebagai alat tukar saja, lantas mata uang dicetak dengan basis emas dan perak atau dinar dan dirham, maka ekonomi akan betul-betul digerakkan oleh hanya sektor real saja. Yang terakhir yaitu tentang peranan uang dalam sistem moneter Islam di Indonesia. Pada sistem moneter ekonomi,
Pengaturan jumlah uang yang beredar diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, di mana kebijakan yang bertujuan menambah jumlah uang yang beredar. Kemudian yang kedua, yaitu kebijakan moneter kontraktif, di mana kebijakan yang bertujuan mengurangi jumlah uang yang beredar. Dalam sistem moneter Islam, posisi dan fungsi bank mempunyai perbedaan yang mendasar. Lembaga perbankan syariah mempunyai sifat universal dan multiguna, serta tidak semata-mata merupakan bank komersil. Ia merupakan perpaduan antara bank komersial, bank investasi, investasi kepercayaan, dan institusi pengelola investasi yang berorientasi pada investasi modal. Dengan pola ini, maka perbankan syariah akan jauh dari perilaku borrowing short dan lending long. Karena itu, ia kokoh terhadap ancaman krisis. Dibanding perbankan konvensional. Berdasarkan fakta itulah, maka kedudukan bank sentral dalam konteks ekonomi Islam harus dapat melakukan suatu kebijakan yang dapat melancarkan perekonomian real secara seimbang. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.